Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak bisa mengkafirkan seseorang kalau hujah tidak tegak. Nah masalahnya tahapan menegakkan hujah ini bukan kita yang menentukannya. Oh ini hujah udah tegak. Benarkah hujah udah tegak? Jawabnya belum. Kenapa? Karena yang mengatakan hujah tentang demokrasi itu adalah kekufuran, orang-orang rusak juga. Semisal, siapa yang mau menerima hujahnya Hizbut Tahrir Mubtadi' Al-Muhlik? Hizbut Tahrir, makanya antum lihat betapa geramnya anak kalau membicarakan mereka. Darah ini menggelegak dalam badan. Anda lebih benci sama mereka daripada orang-orang kafir yang memang jelas-jelas kerusakan. Maksudnya kerusakannya ya. Dengan penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan. Yang begini nih bagaimana mau diterima? Mereka menganggap ya bahwa demokrasi ini menjadi lawannya khilafah. Yang seperti ini mau dikatakan menegakkan hujah. Ya banjir darah Indonesia ini. Yang dikafirkan itu yang bagaimana? Sekarang pertanyaannya, apakah seluruh penguasa di negeri Indonesia ini, maksudnya mulai dari pemerintahnya, mengatakan bahwa demokrasi itu lebih baik daripada syariat Islam? Atau memaksa kaum muslimin semuanya harus mengikuti demokrasi seperti di luar negeri sana? Karena itulah kita nggak mengkafirkan dia. Sebagian dari mereka saking tololnya, saking bodohnya, mengajak untuk memisahkan kehidupan bernegara dengan beragama. Negara harus terpisah dari agama, itu sekuler. Kalau yang mengajak ini dia sudah tahu, itulah yang dikafirkan. Kalau dia belum tahu, ya dihujahi. Kapan tegaknya hujah ini? Ya sampai selesai semua hujah itu ditegakkan kepadanya dan dia memahaminya. Kalau dia sudah paham, tapi dia tetap memperjuangkan ini, ya tegak hujah atas dia. Jadi kalau dibilang membangga-banggakan, dia membangga-banggakannya bagaimana? Apakah mengalahkan syariat Islam? Kan tidak. Sehingga mereka yang kemarin, penikaman kemarin, itu menyusahkan kita. Menyusahkan kaum muslimin. Ini orang gila kemungkinan besar. Orang yang mengikuti ISIS, yang belajar pada kelompok-kelompok sesat semisal mereka, gak waras otaknya. Kalau dia waras, dia duduk berpikir, renungkan semuanya. Apa seperti ini benar? Masa orang mengajak untuk menuntut ilmu syar'i itu salah? Mengajak untuk memahami ayat Al-Quran satu demi satu, dikatakan ulama head, penakut, gak ngerti jihad. Dia sendiri gak paham makna jihad yang sebenarnya itu yang bagaimana? Bagaimana dia mau berjihad di medan jihad kalau dia sendiri gak sabar, tidak bisa menyabarkan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i? Mujahid macam apa dia? Itu bukan mujahid, itu pecundang. Jadi kelompok-kelompok sesat ini mereka adalah pecundang yang akhirnya mengantarkan pemahaman seperti ini. Jadi ragu. Padahal tegaknya hujah itu adalah ma'al ilm. Tidak bisa kita mengkafirkan orang kalau dia tidak tahu ilmunya. Kalau khawarij semua sesuai dengan hawa nafsunya, yang gak cocok sama dia kafir. Kemudian cari pembenaran, ambil dalil-dalil ini, ambil dalil ini, ambil dalil ini. Akhirnya, mereka nggak berhukum dengan hukum syar'i kan? Qala Allah Jalla wa Ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah kafir. Pikirkan dulu sebelum ngomong, Bung. Antum itu mau dipanggil ustaz kayaknya bukan ustaz. Kayak siapa namanya Zulkifli itu rusak itu, sikit-sikit cerita akhirat ini muncul Raja Muhammad bin Salman. Aina tauhid ya Ghabi? Aina tauhid? At-tauhid aham syai. Wa syirk, wa sunnah, wal bid'ah. Itu enggak pernah mereka bahas. Orang seperti mereka yang menerangkan demokrasi, gimana pemerintah mau menerima? Coba. Syaratnya kita keluar dari walil amr, melihat dia dalam kondisi bagaimana? Kuffar, bawahan. Dan bagi kita hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang mereka sendiri gak menolak. Dia sholat. Itu aja sebagai penghalang kita untuk keluar dari dia. Dia sholat. Oh enggak, itu dia sholatnya pura-pura itu. Dari mana tuh dia pura-pura? Urusan apa tahu dia pura-pura atau tidak? Kita bicara tegak enggak hujah buat mereka? Enggak. Ana berbicara di sini. Kapasitas ana adalah menegakkan hujah itu. Diikuti enggak diikuti, selesai. Terus kalau misalnya karena adik ana anti kafirah, anti kafir. Karena setuju memasukkan anak di tempat kurikulum yang bukan Al-Quran dan Sunnah. Ana bahlul kalau ana bilang itu. Wala, dia belum ya kena. Lah orang ada guru sekolah datang itu bilang, Bapak sebagai pengajar, apa makna la ilaha illallah? Enggak tahu dia Islam macam apa macam ini. Mau antum kafirkan yang seperti ini? Itu pertanyaannya. Mau dikafirkan yang begini? Duduk kita sama Pak Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Menteri yang saya muliakan. Pak, makna la ilaha illallah apa? Tunggu sebentar, buka TV dulu. Lihat azan maghrib, tunggu Pak. Nanti maghrib baru saya bisa jawab. Karena maghrib baru nampak di bawahnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kayak gini mau dikafirkan? Coba ana tanya.
Jadi mereka nggak punya hujah, mereka itu liar, buas mereka itu. Makanya dengan keyakinan batilnya itu, ya Ba'asyir dan pengikutnya seperti itu. Bom bunuh diri, bom sana, bom sini. Jihad apa itu? Bukan jihad, jahat. Bukan mati syahid, mati sangit, terbakar, bau, menyusahkan orang. Alaika bil ilmu, tuntut ilmu syar'i, sabar. Aina tauhid, wa aina sunnah, ma syirik, wa mal bid'ah. Enggak ada. Dibikin sekolah, guru agama. Antum lihat, menteri agama harus dari NU. Yang kayak gini mau dikafirkan, katanya. Jahil minal juhala. Karena di Indonesia mau jadi ustadz gampang. Modalnya mudah, apalagi zaman sekarang. Tinggal beli sal, ya warnanya putih, garis-garis hitam, sama ada bendera Palestina. Oh, ustadz itu dah. Ustadz. Pendeta baru masuk Islam, maki sana sini. Ustadz. Siapa itu namanya itu? Gus Nur. Yang kayak gitu, yang mau diikuti. Baca ayat salah-salah. Sesama kaum muslimin disalahkannya. Ini apa ini? Semua dibilangnya begini. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Allah. Yang gini mau dikafirkan. Teriakkan ke lubang kuping mereka itu. Yang begitu mau kita kafirkan. Mereka nggak tahu, nggak sampai hujah pada mereka. Tahun 2012 atau 2012. Ana pernah kirim surat kepada presiden. Kirim, dibalas. Tapi bukan surat tulisan gini, elektronik. Dibalas. Diterima isi nasihat. Gak ada apa-apa. Tapi kalau cara nasihatnya dengan cara ambil lembu, fotonya ditempel di pantatnya, apa ini? Nah terus kemudian pemerintah mau kita kafirkan dengan yang seperti, mereka nggak tahu. Mereka karena hanya melihat bahwa baik itu menurut sebatas kemampuan mereka. Tapi nggak ada yang mengatakan bahwa semua peraturan ini lebih baik daripada syariat Islam. Belum pernah Anda dengar itu. Dari presiden pertama sampai yang sekarang. Terus apa yang mau dikafirkan? Ibnu Qayyim itu pernah mencium tangan Amir. Dikatakan atau mudahana, penjilat. Ibnu Qayyim gampang saja menjawabnya. Bagi orang yang punya hati, punya pikiran dengan baik, dia memikirkan bagaimana beratnya sebagai seorang pemimpin, gak berani dia mencelanya. Makanya Allah mengatakan, Man ahana sultan fid dunya, ahanahullah. Siapa yang menghina kepada sultan, meremehkan sultan, Allah akan menghinakannya. Ahlu sunnah itu bukan takut, enggak, tapi karena mengikuti dalil. Orang-orang rusak seperti ini kok diikuti. Ini kita mau pemimpin baik, rakyatnya seperti ini. Pas kali kalimatnya Ali. Ali ketika diomongi orang-orang Khawarij, ya Ali, heran kami ini melihat kamu. Abu Bakar gak menghadapi cobaan seperti kamu. Umar gak menghadapi cobaan seperti kamu. Utsman pun di awal-awal gak parah. Kamu ini banyak kali yang memusuhi kamu. Jawab Ali gampang. Iya. Karena teman-teman mereka dulu seperti saya. Dan yang lain-lain jadi aman. Nah sekarang teman saya seperti kamu modelnya. Berontak aja bawaannya. Ini dari siapa munculnya ini? Haulai ahli bidah.